Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan pada hari ini, di Jumat yang mulia ini, kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah pada hari ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah ini kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, pada Jumat ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita kembali benar-benar dalam keadaan orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah kali ini saya akan mengambil judul ada 3 azab pedih bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat merupakan salah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seluruh umat Islam. Orang-orang yang melalaikan kewajiban tersebut dan tidak membayar zakat akan diganjar dengan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Menunaikan zakat masuk dalam rukun Islam ketiga yang harus dipenuhi oleh umat muslim. Ancaman bagi orang yang menunggak zakat tertuang dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah Fabashshirhum bi'azabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa azab yang sangat pedih. Quran surah At-Taubah ayat 34. Hadirin jamaah sidang Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa-apa azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ditusuk besi panas di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu siksa yang sangat pedih bagi mereka yang menunggak membayar zakat adalah mereka akan ditusuk dengan besi panas. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, saya pernah berada di antara kaum Quraisy. Kemudian Abu Dzar lewat dan berkata, sampaikanlah berita kabar gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya, yang tidak mau membayar zakatnya, bahwa punggung mereka akan ditusuk hingga tembus lambungnya, dan tukuk mereka ditusuk hingga tembus keningnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah sidang Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga disebutkan mengenai siksa pedih bagi mereka penunggak zakat. Mereka akan diberikan batu-batu yang dipanaskan dari neraka jahanam, yang artinya, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak mau membayar zakatnya, bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka jahanam akan diletakkan di puting mereka hingga keluar dari pundaknya, dan diletakkannya di pundaknya hingga keluar dari puting kedua dadanya, hingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu azab yang kedua adalah dililitkan ular beracun. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Abu Hurairah bahwa orang yang tidak mau membayar zakat akan dililitkan lehernya dengan ular yang sangat beracun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayustawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi midrasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya,
Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik-baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan ke lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Imran ayat 180. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya didatangkan dalam rupa seekor ular jantan, yang kepalanya penuh dengan racun, yang bercabang dua lidahnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut lidahnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian Nabi SAW bersabda, sekali-kali janganlah orang-orang bakhil menyangka baik baginya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu azab yang ketiga diseruduk hewan ternaknya. Apabila harta yang wajib dizakatkan berupa hewan, maka si pembangkang zakat akan menerima siksa dari hewan peliharanya itu. Ia akan diamuk dan diseruduk oleh hewan peliharanya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak membayar zakatnya kecuali binatang-binatang tersebut datang di hari kiamat dengan ukuran yang sangat besar dan sangat gemuk, yang menyeruduk pemiliknya dengan tanduk-tanduk yang tajam dan menginjak-injaknya dengan kaki mereka. Ketika binatang yang paling belakang habis, maka yang di depan kembali datang lagi padanya hingga umat manusia selesai dihisab. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 azab pedih bagi orang yang tidak mau membayar zakat fitrah yang diterangkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Semoga kita senantiasa mampu membayar zakat dan mampu menjaga diri kita, iman kita, dengan memanfaatkan peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu alam bisawab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.